serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat ceramah hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terakhir yang kelima penutup. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, marilah kita bersama-sama membaca basmalah untuk membuka acara malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dibawakan oleh Ustaz Mauludin SHI dan sari tilawah oleh Muhammad Zaki Kaisar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahu wabarakatuh. لهم أجرا
dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Penghormatan mereka, orang-orang mukmin itu, ketika mereka menemuinya ialah salam, dan dia menyediakan, wahai Nabi, sesungguhnya pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, sambutan ketua panitia disampaikan oleh Bapak Haji Adrian. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Ustaz
Kasman Gafar SD. Yang kami hormati Ustadz dan Ustazah atau guru-guru kita, orang-orang tua kita yang berkesempatan hadir pada hari ini. Yang kami hormati saudara kita, orang-orang tua kita dari Masjid Darussalam dan Masjid Al-Munawwarah yang juga hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah Darul ini bahagia. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam ini kita masih diberikan kesehatan yang berbahagia, tentunya dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada malam hari ini suatu karunia yang sangat besar dari Allah SWT. Kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan mengusung tema dengan semangat Maulid Nabi Muhammad, kita tingkatkan iman, ilmu, dan amal soleh. Terkait Maulid Nabi ini tentunya tidak hanya kita mengingat kelahiran beliau saja, tapi tentunya bagaimana kita bisa meneladani akhlak karimah beliau, bagaimana kita bisa meningkatkan kecintaan kepada beliau, bagaimana kita meneladani atau meningkatkan semangat yang lebih besar lagi, sehingga meningkatkan pula keimanan, pengetahuan, dan kemudian tentunya akan kita aplikasikan dalam amal-amal ibadah ke depannya. Dalam pemahaman kita tentang perjuangan dan kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Semoga setiap lantunan salawat, setiap tausiah yang akan dibacakan, dan setiap doa yang kita panjatkan pada hari ini menjadi wasilah turunnya keberkahan hati kita semua. Amin. Sebelum saya mengakhiri, tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang sudah berupaya berikhtiar untuk mempersiapkan kegiatan peringatan ini. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga pada ibu-ibu yang turut berpartisipasi dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Akhirnya semoga apa yang kita upayakan, ya, apa yang kita ikhtiarkan mendapat keridhaan, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan selaku panitia dan takmir masjid ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi acara keempat ceramah hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Kasman Gafar SE, sekaligus pembacaan doa. Waktu dan tempat pada Ustadz kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya? Apa karena jamnya sudah jam 9 lewat kan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah
witrun yuhibbul witra. Allah itu Maha Esa, Allah Maha Tunggal. Tapi Allah mencintai kalimat-kalimat zikir, kalimat thayyibah, ahsanul wurud allati kharaja minal fam. Terima kasih masih bersama saya. Jadi Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal, tapi Allah cintai kalimat thayyibah, bilangan zikir yang jumlahnya 3 atau ganjil, termasuk salam. Kalau 2 kali salamnya kan belum ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab salam ini kalau dia punya usaha, punya bisnis, masih sendat-sendat, segera dibukakan oleh Allah ba'da mulid surun. Kalau ada sakit, segera diangkat penyakitnya. Sedang bermasalah apa saja di sisi kehidupannya, segera Allah lapangkan. Amin. Kalau ada yang duda, saya doakan mudah-mudahan kalau dia punya nawaitu yang baik, karena ada hadis Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Di akhir hadis itu dijelaskan kalau ikut hijrah dengan saya, hijrahnya karena wanita, maka silakan. Itu kan dilanjutkan hadis itu. Jadi kalau ada budak yang mau nikah lagi, saya doakan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Amin. Kalau ada janda, saya doakan mudah-mudahan tetap janda. Jamaah, ayo jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. لا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Yang saya hormati, saya muliakan manajemen dan jajaran Masjid Darul Ilmi apa Darul Ilmi? Darul Ilmi, kampung ilmu, tempatnya orang-orang berilmu, tempatnya orang-orang bermartabat. Yang saya hormati para jumhurul asatid, Jumratul Muballighin wal Muballighat, Masjid Al-Munawwarah, tetangga RT kalau yang hadir. Karena saya ini sebenarnya bukan ustaz, saya ini ceramahnya hanya dari RT ke RT. Kemarin saya mengisi acara di salah satu RT di Malinau. Setelah itu dapat undangan di RT 48 di Tarakan, di Berau juga di RT, tingkat RT saya Pak. Jadi melengkapi apa yang disampaikan oleh para ustaz, kemudian menambahi informasi-informasi terkait dengan risalah Rasulullah dan terkait fungsi maulid. Kalau kita mau baca sejarah Rasul, apa yang disampaikan oleh adik-adik kita dari nukilan para sastrawan, para ahli faqih, para ahli budaya, para pujangga, para penyair, kita bisa buka. Ada namanya Diba, ada namanya Siftul Dura, ada namanya Diyaul Lami, ada namanya Syarhul Anam, ada Qasidah Burda, dan begitu banyak kitab-kitab terkait sejarah berkenaan dengan Rasul. Salah satu contoh, salah satu daripada
al-khulasa li dzikra maulidin nabi. Apa yang kita ambil dari perayaan pelaksanaan atau mengagungkan kelahiran Nabi tadi yang kita hormati bersama, yang kita muliakan, ketua panitia udah nyampaikan tema kita malam ini sesuai dengan Masjid Darul Ilmi, ilmu, iman, dan ihsan. Kalau ihsannya tegak, insya Allah kita imun. Apalagi rumah sakit dekat, nggak usah takut. Di sini ada para ahli medis yang hadir nih, tenaga-tenaga medis nih hadir. Jadi ihsan itu kalau bahasa Jawanya tomo hati. Itu ihsan adalah penguat. Kenapa Nabi ketika saya informasikan, Nabi ketika dulu dengan para sahabat terkemuka, Jibril turun menyerupai manusia dengan pakaian serba putih. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, alimni 'anil iman." Diajarkan saya tentang iman. Lalu Nabi menyampaikan rukun iman dengan segala rinciannya. Kemudian alimni 'anil Islam. Nabi menyampaikan tentang Islam. Bahkan di sebuah hadis Nabi mengatakan, "Min husnil Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Orang Islam yang paling baik itu dia tidak peduli dengan kondisi orang lain yang berkenaan dengan kondisi dunia. Kata Nabi, orang Islam yang baik itu urusan dunia dia melihat ke bawah, urusan akhirat dia melihat ke atas. Lalu orang yang berjubah putih lagi berkata, "Alimni 'anil ihsan." Ajari aku tentang ihsan. Lalu Nabi menengok para sahabat terkemuka, lalu beliau bersabda, orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Begitu memilikinya jiwa tawadu Rasulullah. Maksud Nabi kenapa dia bilang orang bertanya lebih paham daripada yang ditanya, supaya sahabat nanti berpikir itu siapa. Setelah Jibril pergi, Nabi ditanya oleh sahabat, "Man huwa ya Rasulullah?" Siapakah dia tadi? Innahu Jibril. Dia itu Jibril. Saya tidak mungkin akan mengulangi dari 3 pertanyaan tadi ke Jibril. Bagus Jibril yang menyampaikan ke kita karena itu perintah dari Allah. Nabi tahu, cuma Nabi punya akhlak, punya etika. Beliau bilang yang bertanya lebih paham. Mahal ihsan, apa itu ihsan? Ihsan itu pertama anggap Allah, karena kata Rahu. Sembahlah Allah, kita menyembah Tuhan seakan-akan kita melihatnya. Tapi itu, Fa'ilam tahun tarahu, jika engkau tidak mampu melihat Tuhan, karena memang tidak bisa dilihat Tuhan itu. Tuhan itu mukhalafatul hawadith, berbeda dengan makhluk ciptaan. Tuhan itu diamu binafsi, berdiri sendiri. Tuhan itu qayyum. Tuhan itu la yanam. Tuhan itu dideskripsikan dengan sifatnya dalam 99 sifat. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Seperti itu. Kemudian Nabi melanjutkan ke sahabat, "Fa'in lam takun tarahu Tuhan, maka ketahuilah Tuhan melihat engkau." Itulah kunci ihsan. Kalau dari sisi keimanan, ihsan dari sisi keimanan seperti itu. Tapi ihsan dari segi interpretasi amalia, ihsan itu artinya melakukan perbaikan-perbaikan. Ihsan itu adalah sifatul mausu' bin husnil khuluq, sifat yang menyifatkan, yang menginterpretasikan, mendedikasikan tentang kebaikan. Islam kalau kembali ke apa ihsan, kalau kembali ke Islam tadi, al-Islamu mansanuhan muslim. Orang Islam itu adalah yang memberi kemaslahatan dengan orang lain, baik dengan lisannya maupun perbuatannya. Masya Allah. Itu sekelumit tentang ihsan. Ini ihsan kalau mau dikaji,
tidak selesai satu malam, tidak selesai 3 malam. Bahkan kalau mau menapaktilasi perjuangan Rasulullah, paling tidak 13 tahun, karena Nabi hijrah ke Madinah itu 13 tahun. Setelah kembali ke Mekah, baru dakwahnya diikrarkan menjadi 22 tahun, 2 bulan 22 hari. Tapi kalau dikonklusi, diistilahkan dengan istilah dikulasakan itu talkhis, maka saya mungkin tidak terlalu lama, kita ringkis saja, karena saya lihat ibu-ibu, bapak, semua jemaah, apalagi ada dari takmir Masjid Munawwarah Darussalam agak jauh. Lalu kasihan bapak-bapak, kasihan ibu-ibu, ya kan? Saya juga ingin mengamalkan salah satu hadis Nabi. Nabi bilang begini, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa mengerti dan bermanfaat buat orang lain. Ini juga ihsan. Ini ihsan juga ini. Jadi saya ingin berbuat ihsan malam ini. Saya tidak mau lama-lama di tempat ini. Karena kalau terlalu lama saya tidak ihsan. Apalagi malai sudah dibawa ke posisinya, tinggal dibagi. Iya kan? Jadi kalau saya terlalu lama nanti kecewa. Kalau artis tidak apa-apa lama. Yang penting bukan artis temannya Sahroni atau nama Urpas, ya kan? Yang penting jangan itu. Bolehkah kita mencintai artis? Boleh. Ajaran Nabi mengatakan, silakan cintai alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tapi ingat, cinta kita yang sebenarnya kepada Allah. Kita saling mencintai boleh, mencintai tetangga boleh, mencintai saudara jemaah majelis boleh. Yang tidak boleh adalah mengharapkan lebih dari cinta itu. Karena Nabi bilang, orang yang cinta kepadaku, orang yang beriman kepadaku harus mencintaiku melebihi apapun. Apalagi kalau Allah dari segalanya. Itulah makna cinta. Coba kita tanya dulu masalah cinta. Saya cek sambil. Bapak Ibu cinta sama Rasul? Bu cinta sama Rasul? Apa buktinya? Malai. Orang yang cinta sama Rasul itu kan buktinya apa? Bukan cuma maulid dia ramaikan masjid, bukan cuma selamatan, bukan cuma kendoren, bukan cuma yasinan, bukan salawatan setiap Kamis tapi suaminya tidak dilayani, ya kan? Bukan cuma rajin ikut majelis taklim keseragaman, tapi di rumah pakaiannya bicara kecil. Banyak ibu-ibu majelis taklim body gym, di rumah itu bukan main gonta ganti kostum, tapi di rumah pakai baju yang rendahnya sudah sobek. Bahkan mungkin dia pakai baju daster yang sebelah kanan sudah modelnya begini, yang sebelah kiri menurun ke bawah. Itu banyak Pak di kampung saya. Kampung saya itu gunungan. Banyak perempuan itu kalau orang lain yang datang bersalam cepat dia jawab Waalaikumsalam. Tapi ketika suaminya datang dia tidak pernah jemput. Kenapa? Dianggap sudah biasa. Itu di kampung saya Bu, di Tanjung Selok. Kalau di gunung sini saya nggak tahu lah, Raja Wali nggak tahu lah. Tapi mudah-mudahan di sini tidak ada Bu, insya Allah. Maksud saya tidak ada bedanya. Jamaah, oke, saya ingatkan dulu satu hal. Kalau mengingatkan saya, kalau saya lebih dari 30 menit, saya tidak mau ceramah lama karena sudah lanjut malam. Saya tanya ke ibu-ibu, pilih mana ceramah singkat, padat, tapi masuk semua? Ceramah panjang tapi masuk semua. Ceramah nih Bu, pilih mana Bu? Panjang tidak masuk semua, pendek tapi masuk semua. Pendek masuk semua. Anda tahu sudah. Enggak lah, itu ibu-ibu ya. Baik Bapak Ibu, Nabi lahir hari Senin, meninggalnya hari Senin. Ada yang bilang lahir Nabi itu Senin subuh. Karena ada lagu dulu zaman tahun 80-an. Pada hari Senin sebelum lahirlah Nabi putra Abdullah.
ingat. Kalau sekarang kan lagu milenial, ya hana itu milenial. Kalau kita dulu lagu kolonial. Ya. Ada yang bilang Nabi lahir hari Senin, meninggalnya juga hari Senin. Tanggal 12 Rabiul Awal dia lahir, meninggalnya juga 12 Rabiul Awal. Baru-baru ini ada yang mencoba menukil sejarah. Mungkin dia khatam tarikh tasyrik, mungkin dia khatam kitab Tarikhun Nabawi, lalu dia berpendapat di YouTube bahwa Nabi tidak lahir hari Senin, meninggalnya aja yang Senin. Tapi saya tidak mau berdebat. Kalau mau baca sejarah Nabi, saya sudah sampaikan tadi, setidaknya ada